dengan NIM 9214231114, jurusan akuntansi kelas E. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS Kewarganegaraan dengan dosen pengampuh Bapak Roni Lukum, SPD MSc, dengan materi geostrategi dalam konteks ideologi di Indonesia. Pertama-tama kita harus mengetahui apa sih itu strategi. Geostrategi merupakan perumusan strategi nasional dengan memperhatikan kondisi geografis dan konstelasi sebagai faktor utama. Dalam konteks ideologi, geostrategi dapat digunakan untuk mengembangkan kesadaran nasional terhadap ruang yang utuh dan konsisten, serta menciptakan rasa persatuan dan integrasi nasional. Geostrategis juga digunakan untuk mengembangkan sistem pertahanan negara yang dapat melindungi negara dari ancaman internal dan eksternal. Ideologi juga dapat mempengaruhi geostrategi di Indonesia, yaitu dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap geostrategi suatu negara, terhadap dalam kasus Indonesia. Berikut ada beberapa pengaruh ideologi terhadap geostrategi Indonesia. Yang pertama itu Pancasila sebagai dasar. Pancasila, ideologi nasional Indonesia yang menjadi sumber nilai dalam dan pedoman bangsa dan negara. Hal ini menjadi landasan geostrategi Indonesia yang dikembangkan untuk mencapai tujuan bangsa dengan tetap berpegangan pada prinsip kemanusiaan dan keadilan sosial. Yang kedua itu ketahanan nasional. Geostrategi di Indonesia dirumuskan berdasarkan konsep ketahanan nasional yang mencakup pertahanan kondisi sosial, budaya, dan kependudukan, serta geografi negara, sumber daya alam, dan lingkungan regional dan internasional. Konsep ini dipengaruhi oleh ideologi nasional Pancasila yang mengedepankan persatuan dan kekuatan bangsa. Yang ketiga itu tantangan terhadap ideologi. Dalam konteks geostrategi dipengaruhi sistem global dan kerangka ideologi dapat memberikan tantangan terhadap ideologi nasional di Indonesia. Misalnya ideologi liberal yang mengutamakan kebebasan di atas agama dapat menjadi penghambat ketahanan ideologi di Indonesia. Yang keempat itu positioning dan bargaining power, yaitu keunggulan geostrategi Indonesia juga dapat dipengaruhi oleh letak geografisnya yang berada pada persimpangan dua benua, yaitu Asia dan Australia, dan dua samudra, yaitu Hindia dan Pasifik. Positioning ini memberikan Indonesia daya tawar dan posisi yang kuat dalam hubungan regional dan global yang dapat dimanfaatkan dalam geostrateginya. Ideologi Pancasila mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap geostrategi Indonesia karena menjadi landasan nilai-nilai dan pedoman bangsa. Berikut ada beberapa pengaruh sistem dan ideologi dalam global terhadap kesadaran nasional Indonesia. Yang pertama itu tantangan Pancasila. Ideologi liberal yang mengutamakan kebebasan di atas agama dapat menjadi penghambat ketahanan ideologi Indonesia. Sistem dan ideologi global dapat memberikan tantangan terhadap Pancasila yang menjadi dasar geostrategi Indonesia. Kedua itu ketahanan nasional. Konsep ketahanan nasional dipengaruhi oleh ideologi nasional Pancasila yang menekankan pada persatuan dan kekuatan bangsa. Konsep ini digunakan dalam geostrategi Indonesia dan dirumuskan berdasarkan pertimbangan kondisi sosial, budaya, dan kependudukan, serta geografis negara
sumber daya alam dan lingkungan regional dan internasional. Yang ketiga itu posisi dan kekuatan tawar. Keunggulan geostrategi Indonesia juga dipengaruhi oleh lokasi geografisnya yang memberikan negara ini kekuatan tawar dan posisi yang kuat dalam hubungan regional dan global. Letak Indonesia yang berada di persimpangan dua benua dan dua samudra memberikan negara ini keunggulan strategi yang dapat dimanfaatkan dalam geostrateginya. Yang keempat itu ketahanan ideologi. Ideologi nasional Pancasila menjadi sumber nilai dan pedoman hidup berbangsa dan bernegara, serta menjadi landasan geostrategi Indonesia. Ketahanan Pancasila sebagai ideologi sangat penting dalam menjaga kesedaran dan persatuan nasional Indonesia dalam menghadapi tantangan global. Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran bangsa Indonesia dalam konteks sistem dan tata ideologi dunia. Yang pertama itu ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa dan landasan adil negara merupakan sumber nilai dan pedoman bagi bangsa dan negara Indonesia. Pancasila menjiwai dan mencari serta membantu pendidikan kesejahteraan yang adil dan beradab, penggalangan persatuan Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan perdamaian dunia yang abadi. Yang kedua itu ketahanan ideologi. Paham liberalisme, terutama paham yang menjunjung kebebasan di atas agama, menjadi kendala dalam kaitan dengan ketahanan ideologi Indonesia. Ketahanan ideologi merupakan upaya untuk menjaga keutuhan dan keinginan ideologi Pancasila sebagai landasan negara. Yang ketiga, nasionalisme. Nasionalisme Indonesia mengatasi paham golongan suku bangsa serta keturunan. Paham persahabatan Indonesia yang tidak oleh sempit tetapi juga menghargai bangsa lain, yaitu dengan ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kemampuan suatu bangsa untuk mempertahankan eksistensinya, keutuhan wilayah dan kedaulatan negara dalam menghadapi berbagai ancaman dan tantangan. Dalam konteks keterbukaan, sistem pengaruh dan tata ideologi dunia juga telah menjadi bagian dari kesadaran bangsa Indonesia. Berikut ada pengaruh sistem dan tata ideologi dunia terhadap kesadaran bangsa Indonesia dalam konteks geostrategi dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama itu ketahanan nasional. Geostrategi Indonesia merupakan perumusan strategi nasional yang mempertimbangkan kondisi dan konstelasi geografis sebagai faktor utama, disertai dengan memperhatikan kondisi sosial, budaya, penduduk, sumber daya alam, lingkungan regional dan internasional. Dalam konteks ini, ideologi Pancasila sebagai landasan ideologi negara mempengaruhi pemahaman dan penerapan geostrategi Indonesia dalam upaya menjaga ketahanan nasional. Yang kedua itu keterbukaan dan tantangan global. Dalam era globalisasi, Indonesia menghadapi tantangan dan interdependensi yang mempengaruhi pemahaman geostrategi. Paham liberalisme misalnya dapat menjadi kendala dalam kaitan dengan ketahanan ideologi Indonesia. Oleh karena itu, kesadaran akan sistem dan tata ideologi dunia memainkan peran penting dalam menghadapi tantangan global dan menjaga keutuhan bangsa. Yang ketiga itu pengembangan potensi dan pembangunan nasional. Geostrategi Indonesia juga melibatkan pengembangan potensi ketahanan nasional dalam menciptakan kesejahteraan dan menjaga identitas bangsa dan negara.
Dalam konteks ini, pemahaman tentang sistem dan tata ideologi dunia dapat mempengaruhi upaya pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berdasarkan asas kemanusiaan serta keadilan sosial. Yang keempat itu pertahanan wilayah dan garis batas. Geostrategi Indonesia juga melibatkan pertahanan wilayah dan penentuan garis batas imajiner dari pengaruh asing atau melawan batas negara secara hukum terhadap rakyat Indonesia. Dalam konteks ini, pemahaman tentang sistem dan tata ideologi dunia dapat mempengaruhi upaya menjaga kedaulatan negara dan keutuhan wilayah. Dengan demikian, pemahaman tentang sistem dan tata ideologi dunia memainkan peran penting dalam pengembangan geostrategi Indonesia yang mencakup aspek-aspek seperti ketahanan nasional, keterbukaan, dan tantangan global, pengembangan potensi dan pembangunan nasional, serta pertahanan wilayah dan garis batas. Ideologi Pancasila sebagai landasan adil negara menjadi sumber nilai dan pedoman dalam perumusan dan penerapan geostrategi Indonesia. Adapun penerapan ideologi Pancasila dalam konteks geostrategi Indonesia dapat mempengaruhi kesadaran bangsa dalam beberapa aspek, antara lain yang pertama itu ideologi ketahanan. Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa dan landasan adil negara menjadi sumber nilai dan pedoman bagi bangsa dan negara Indonesia. Dalam konteks geostrategi, ideologi Pancasila dapat berperan penting dalam menetralisir pengaruh ideologi yang dapat dari luar. Hal ini dapat mempengaruhi kesadaran bangsa dalam mempertahankan dan memperkuat identitas nasional. Yang kedua itu ketahanan politik. Penerapan ideologi Pancasila dalam geostrategi juga dapat membantu menjelaskan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam konteks politik. Dengan demikian, ideologi Pancasila dapat mempengaruhi kesadaran bangsa dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip politik yang sesuai dengan ideologi negara. Yang ketiga itu ketahanan nasional. Geostrategi Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam konteks ini, penerapan ideologi Pancasila dapat mempengaruhi kesadaran bangsa dalam mengembangkan kedaulatan, daya tahan, dan pengembangan kekuatan nasional untuk menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik yang bersifat internal maupun eksternal. Yang keempat itu pembangunan nasional. Geostrategi Indonesia juga dapat diterapkan sebagai metode untuk mewujudkan cita-cita proklamasi sebagaimana tercantum pada pembukaan Undang-Undang 1945 melalui pembangunan nasional. Dalam konteks ini, penerapan ideologi Pancasila dapat mempengaruhi kesadaran umat dalam upaya meningkatkan kondisi dinamik kehidupan nasional sebagai langkah geostrategi dengan menggerakkan seluruh sumber daya nasional untuk mengendalikan situasi, ruang, dan waktu. Dengan demikian, penerapan ideologi Pancasila dalam konteks geostrategi Indonesia dapat mempengaruhi kesadaran bangsa dan upaya mempertahankan kedaulatan, mengembangkan kekuasaan nasional, dan mencapai tujuan pembangunan nasional. Dalam konteks ideologi, analisis SWOT merupakan alat yang digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, peluang, dan ancaman suatu negara, yaitu tentang kasus atau isu mengenai geostrategi Indonesia dalam bidang ideologi yang berkaitan dengan demokrasi, HAM, dan penegakan hukum. Pertama itu pembatasan kebebasan berpendapat terhadap kasus di mana pemerintah Indonesia dituduh
membatasi kebebasan berpendapat. Berikut kasus atau isu mengenai geostrategi Indonesia dalam bidang ideologi yang berkaitan dengan demokrasi, HAM, dan penegakan hukum. Yang pertama itu pembatasan kebebasan berpendapat terhadap kasus di mana pemerintah Indonesia dituduh membatasi kebebasan berpendapat dan menghambat akses informasi. Hal ini mencerminkan tantangan terhadap demokrasi dan HAM di mana pendapat dan hak-hak individu tidak sepenuhnya dihormati. Yang kedua itu perlindungan HAM. Dalam konflik Papua dan Aceh, konflik ini di daerah Papua dan Aceh telah menimbulkan masalah serius dalam hal pelanggaran HAM. Kasus-kasus seperti penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, dan pembatasan kebebasan berpendapat menjadi contoh penting yang menunjukkan tantangan penegakan HAM di Indonesia. Yang ketiga itu korupsi dalam sistem penegakan hukum. Korupsi di dalam sistem penegakan hukum Indonesia menjadi masalah serius yang menghambat upaya penegakan hukum yang adil dan transparan. Hal ini mencerminkan tantangan dalam mencapai keadilan dan memperkuat sistem hukum yang kuat. Yang keempat itu perlindungan hak minoritas. Keberagaman etnis, agama, dan budaya di Indonesia menuntut perlindungan hak minoritas, namun terdapat kasus-kasus di mana minoritas mengalami diskriminasi, intoleransi, dan kekerasan. Perlindungan hak minoritas menjadi penting dalam mempertahankan prinsip demokrasi dan HAM di Indonesia. 4 itu perlindungan hak minoritas. Keberagaman etnis, agama, dan budaya di Indonesia menuntut perlindungan hak minoritas, namun terdapat kasus-kasus di mana minoritas mengalami diskriminasi, intoleransi, dan kekerasan. Perlindungan hak minoritas menjadi penting dalam mempertahankan prinsip demokrasi dan HAM di Indonesia. Penting bagi Indonesia untuk terus berkomitmen dalam memperkuat demokrasi, HAM, dan penegakan hukum. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, Indonesia dapat membangun fondasi yang lebih kuat untuk mewujudkan ideologi yang inklusif dan menghormati hak asasi manusia. Analisis SWOT mengenai geostrategi Indonesia dalam bidang ideologi, yaitu yang pertama adalah kekuatan terbagi atas dua, yaitu yang pertama keanekaragaman ideologi. Indonesia memiliki ragam ideologi yang dianut oleh masyarakatnya, seperti Pancasila, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan lain-lain. Hal ini mencerminkan pluralisme ideologi yang kuat di negara ini. Yang kedua itu kestabilan politik. Meski terdapat perbedaan ideologi, Indonesia telah berhasil menjaga stabilitas politiknya. Hal ini memberikan kekuatan bagi negara dalam menghadapi tantangan ideologi dari luar. Yang kedua itu kelemahan. Kelemahan terbagi atas dua juga, yaitu ketegangan ideologi dalam masyarakat. Terkadang perbedaan ideologi dapat memunculkan ketegangan dalam masyarakat. Sengketa ideologi dapat memicu konflik sosial dan mempengaruhi stabilitas negara. Yang kedua itu tentang kurangnya pemahaman tentang ideologi. Meskipun Indonesia memiliki beragam ideologi, masih terdapat kurangnya pemahaman yang mendalami tentang ideologi tersebut di kalangan masyarakat. 3 itu peluang juga terbagi atas dua, yaitu diplomasi ideologi. Indonesia dapat memanfaatkan keberagaman ideologi sebagai alat diplomasi untuk memperkuat hubungan
dengan negara lain yang memiliki ideologi serupa atau berbeda. Hal ini dapat memperluas pengaruh Indonesia di tingkat global. Yang kedua itu inovasi ideologi. Indonesia dapat mengembangkan inovasi dalam bidang ideologi seperti memperkuat pemahaman dan pendidikan tentang ideologi yang lebih inklusif dan membangun kesepahaman antara berbagai ideologi di dalam negara. Yang terakhir itu tentang ancaman. Ancaman terbagi atas dua juga, yaitu yang pertama ekstremisme ideologi. Ancaman ekstremisme ideologi dapat membahayakan stabilitas negara. Perkembangan ideologi yang ekstrim dapat mengancam harmoni sosial dan keberagaman di Indonesia. Yang kedua itu pengaruh ideologi dari luar. Indonesia perlu mewaspadai pengaruh ideologi dari luar yang dapat menimbulkan pergeseran nilai-nilai ideologi yang ada di dalam masyarakat. Dalam menghadapi tantangan dan peluang dalam bidang ideologi, Indonesia perlu memperkuat kerjasama antara berbagai ideologi, itu mempromosikan pemahaman yang lebih mendalam tentang ideologi dan menjaga stabilitas politik dan sosial untuk memastikan keberhasilan geostrategi ideologi negara. Penting bagi Indonesia untuk terus berkomitmen dalam memperkuat demokrasi, HAM, dan penegakan hukum. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, Indonesia dapat membangun fondasi yang lebih kuat. Penting bagi Indonesia untuk terus berkomitmen dalam memperkuat demokrasi, HAM, dan penegakan hukum. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, Indonesia dapat membangun fondasi yang lebih kuat untuk mewujudkan ideologi yang inklusif dan menghormati hak asasi manusia. Penting bagi Indonesia untuk terus berkomitmen dalam memperkuat demokrasi, HAM, dan penegakan hukum. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, Indonesia dapat membangun fondasi yang lebih kuat untuk mewujudkan ideologi yang inklusif dan menghormati hak asasi manusia. Oke, itulah seputaran pemahaman saya tentang geostrategi dalam konteks ideologi di Indonesia. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.